Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Ekonomi Syariah pada semester 2 tingkat 1 ya, Prodi Manajemen. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini khusus di kelas manajemen D kita bisa berkumpul kembali dan dipertemukan dalam acara proses belajar mengajar pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan, ya, keberkahan juga dalam menyerap berbagai ilmu, terutama khusus lagi adalah ilmu ekonomi syariah, ya. Nah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Dan pada hari ini juga kita sedang melaksanakan perintah Allah serta ajaran dari Rasulullah, yakni menjalankan ibadah puasa. Dan Bapak mengucapkan kepada semua selamat menjalankan ibadah saum bagi yang melaksanakannya. Mudah-mudahan saum kita hari ini mendapatkan amalan dan segala pahala diterima, dan artinya semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala yang setimpal. Amin. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada mata kuliah Ekonomi Syariah yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan menginjak sesuai rencana pembelajaran semester pada pokok bahasan berikutnya, dan seperti yang sudah kita skedulkan bahwa hari ini pokok bahasan akan dipresentasikan oleh kelompok pertama ya, Erni Siti, kemudian juga Yuris dan teman-teman yang lainnya sudah siap untuk mempresentasikannya ya. Dan kita langsung saja kepada kelompok 1, dipersilahkan untuk mempresentasikan pokok bahasan dan isi materinya ya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Ekonomi Syariah akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami, yaitu saya, Yulis Nopri Zakia, sebagai moderator, dan rekan-rekan kerja saya, yaitu Erna Siti Nur Hasanah dan juga Sofian Asaruri. Dalam materi prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa poin penting yang akan kami uraikan, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip umum ekonomi dalam syariah Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, bagian-bagian penting dalam etika ekonomi Islam. Yang keempat, pengertian fikih muamalah. Dan yang terakhir, aturan hukum mengenai akad dalam transaksi ekonomi syariah. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan diuraikan oleh saya sendiri. Prinsip-prinsip umum ekonomi dalam syariah Islam. Ekonomi syariah memiliki prinsip tersendiri yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, ekonomi syariah menjalin kepemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keempat, melarang segala bentuk riba. Yang kelima, ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Yang keenam, kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayar zakatnya.
ekonomi syariah. Menurut Muhammad Hidayat dalam bukunya Pengantar Ekonomi Islam, ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan. Seperti yang pertama, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan universal. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang keempat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Baik, untuk pembahasan materi kedua akan dijelaskan oleh Erna Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai prinsip-prinsip dasar produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Berproduksi dalam lingkaran halal. Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Keadilan dalam berproduksi. Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. 3. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam. 4. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabdian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu wholesaler atau distributor atau agen yang melayani pembeli. Tujuan distribusi dalam Islam. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum, dapat kami katakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Berikut ini hal yang terpenting ke dalam tujuan tersebut adalah: 1. Tujuan dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. 2. Tujuan pendidikan. Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting adalah sebagai berikut. A. Menjadikan pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. B. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba, dan mementingkan diri sendiri atau egois. 3. Tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. 2. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok
Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan sebagai berikut ini. 1. Pengembangan harta dan pembersihannya. 2. Pemberdayakan sumber daya manusia. 3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi. C. Konsumsi. Menurut Samuson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Monzerkap mengembangkan pemikiran tentang teori konsumsi Islam dengan membuat asumsi. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat hukumnya wajib. Tidak ada riba, mudharabah, wujud dalam perekonomian. Dan pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan. Terdapat 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang disyaratkan dalam Al-Quran. 1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup atau need, bukan pemuasan keinginan atau want. 2. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Selain zakat, terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela atau voluntary, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. 3. Penghapusan riba. Menjadikan sistem bagi hasil atau profit loss sharing dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit atau kredit system, termasuk bunga atau interest rate. 4. Menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari naisir dan goror, meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi, hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal. Bagian-bagian penting dalam etika ekonomi Islam. Menurut bahasa atau etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para ahli berbeda-beda pendapat mengenai definisi etika yang sesungguhnya. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di samping etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya. Ekonomi terbagi dua, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ditinjau dari aspek ontologi, ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat positivis yang mendasarkan pada pengalaman dan kajian empiris, hanya mengandalkan ayat-ayat kauniyah saja, dan tidak percaya kepada petunjuk Tuhan atau sekuler. Dalam ekonomi sekuler, kesenangan atau kebahagiaan yang dikejar adalah semata-mata kebahagiaan di dunia saja dan sangat materialistik. Mereka tidak memandang apa-apa yang dikerjakan mempunyai dampak di akhirat. Baik, terima kasih kepada Rasiti yang telah menjelaskan atau menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofyan Nasarudi. Dipersilakan. Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa. Dalam konteks ekonomi mengajarkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktik ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, maksimasi kekuatan dan keuntungan, ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam esen tauhid dan persaudaraan terhadap asas kesamaan dan kerjasama, konsekuensi langsung dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dari ekonomika Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan bumi hanyalah milik Tuhan, dan bahwa Dia telah menjadikan itu semua untuk keperluan manusia.
Prinsip kerja dan produktivitas. Prinsip kerja dan produktivitas menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini menunjukkan bahwa upah seorang pekerja harus proporsional dengan jumlah dan kategori pekerja yang dikerjakannya. Harus ada perhitungan, misalnya jam orang kerja atau man hours of work, dan harus ada pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerjaan yang atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintah. Prinsip distribusi kekayaan. Prinsip ketiga ini menegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan perorangan. Unsur utama dari pendapat nasional dan transfer kekayaan yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, sedekah, ghanimah, pai, kharaj, dan urs. Pada tingkat yang lebih mikro, hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan perorangan. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara berlaku terhadap negara dan perorangan harus berlangsung secara fundamental atas dasar tauhid persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi produk warga negara. Pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah ialah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Dasar hukumnya sendiri berasal dari dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma. Fikih muamalah hanyalah mengatur dasar bermuamalah seperti jujur, amanah, toleransi, memenuhi akad dan janji. Jadi selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman memenuhi modern ini untuk bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dapat diterima dengan syarat selain dengan tujuan syariah, yaitu demi kemaslahatan umat manusia. Dengan kata lain, fikih muamalah ini berasal fleksibel dan menyesuaikan zaman. Sebagai contoh ialah jual beli di minimarket dulu di zaman Nabi. Dalam bertransaksi jual beli akad diucapkan seperti, baiklah, saya terima barang ini dengan harga segini. Namun seperti yang kita lihat sekarang di beberapa minimarket, kita hanya cukup mengambil barang dan langsung membayarnya di kasir tanpa mengucapkan sebuah akad. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Tentu saja boleh, karena ketika kita melihat harga barang yang tertera di label dan kita mengambil barang tersebut untuk membelinya lalu membayarnya, sama saja kita telah menyetujui harga tersebut dan telah memenuhi kesepakatan dalam akad. Aturan hukum mengenai akad dan dalam transaksi ekonomi syariah. A. Definisi akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban. Bisa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksud kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian. Disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil murabahah, pembayaran berdasarkan prinsip pembayaran modal musyarakah, prinsip jual beli barang memperoleh keuntungan murabahah, atau pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pihak
wahidna. Pentingnya Istisna. pengembangan akad dalam ekonomi syariah, khususnya di Indonesia, sehingga melahirkan banyak aturan-aturan perundang-undang yang memberi peluang bagi pelaksananya akad tersebut bagi transaksi-transaksi lembaga keuangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada era reformasi, ditandai dengan setujunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang ini telah membuka arahan bagi bank-bank konvensional untuk mengkonversi dari diri menjadi bank syariah, bahkan telah mencapai kemajuan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen Undang-Undang Persediaan Agama Nomor 7 Peradilan. Tahun 1989 mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengimplementasikan kasus persengketaan ekonomi syariah. Aturan perundang-undangan tersebut merupakan legitimasi terhadap perbedaan sistem ekonomi syariah Islam Indonesia. Berikut ini akan Dijelaskan. dilaksanakan bentuk-bentuk akad dalam fikih muamalah dalam dapat dibagi menjadi dua bagian. Akad tabaru. Konteks adalah segala macam perjanjian yang mengatur non-core transaksi nirlaba. Akad tabaruru ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh akad tabaruru adalah qard, kahar, iwala, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Akad tijarah atau transaksi komersial adalah segala macam perjanjian yang menyangkut corporate transaction. Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersial. Contoh akad tajirah adalah akad-akad investasi, sewa, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat kepastian ini dari hasil yang diperoleh, maka akad tijarah pun atau transaksi komersial dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Natural Concentrasi Contract adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah amount maupun waktu timingnya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti karena sudah disepakati oleh kedua pihak yang telah transaksi di awal akad. Berikut ini adalah yang termasuk natural contract. Al-muhabah, jual beli dengan pembayaran Al-murabahah, salam, pesanan barang dalam pembayaran di muka. Natural uncertainty, kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan retur bagi dari segi jumlah timingnya. Jika returnya bisa positif, negatif, atau nol. Contoh natural unity contract adalah musyarakah kerjasama modal adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha, dan bentuk musyarakah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu syarikah, syirkah, inan, syarikah wujud, syarikah abdan, dan syarikah mudarobah. Mujaraah adalah akad persekutuan dalam bidang pertanian. Musyarakah adalah musakoh, kerjasama antar
dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya? Alhamdulillah, kami dari kelompok 3 telah selesai menguraikan materi-materi prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, Erna, Yunia, Yuris, dan Sopian yang telah mempresentasikan materi prinsip ekonomi ya. Tadi materinya bagus sekali, mendalam, walaupun tadi sangat panjang ya. Bahkan Sopian bacanya saking kepanjangan, banyak kata kalimat yang tidak terbaca dengan baik tadi ya, dan apalagi tentang bahasa-bahasa produk-produk ekonomi syariah ya, mudharabah, syirkah tadi terbaca bagaimana, yaitu dimaklumi ya, tapi mudah-mudahan nanti kita tambahkan, jelaskan. Baik, terima kasih Yuris, Erna, dan Sopian yang sudah menjelaskan. Dan selanjutnya mungkin saya ingin mencoba mengulas kembali bahwa prinsip ekonomi menurut syariah Islam itu pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan seperti yang dijelaskan Yuris, bahkan tadi ditegaskan kembali oleh Sopian ya, di mana prinsip ekonomi menurut syariah itu hanya titipan saja ya. Jadi pada saat kita meninggal, kemudian semua makhluk ini meninggal, yang banyak hartanya, yang sedikit, yang banyak uangnya, yang banyak kendaraannya, tetap tidak dibawa kan, itu hanya titipan saja. Nah, kemudian tadi ayat Al-Qur'annya disampaikan oleh Sopian di akhir bahwa segala apa yang ada di bumi dan segala isinya itu adalah mutlak milik Allah. Nah, itu adalah dasar yuridis yang mengatakan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi, segala isinya juga semuanya juga milik Allah, termasuk diri kita semua. Nah, ini sudah dikupas kembali dulu di pertemuan pertama, saya pernah menjelaskan ini. Kemudian melarang riba, kemudian juga distribusi, tadi dijelasin oleh Erna Siti ya, bahwa di dalam distribusi itu kemudian kekayaan itu ada milik orang lain ya, melalui tadi Erna, kemudian Yuris, Sofian menjelaskan itu melalui zakat ya. Jadi itu potensi zakat itu bahkan kalau Bill Gates per tahun itu 30 miliar dolar itu CSR-nya, kalau potensi zakat dari 2,5% seluruh umat muslim itu hampir 500 juta US dollar, itu lebih besar dari sekedar, makanya ini potensi yang luar biasa. Dan jika pemberdayaan atau penggunaannya dari zakat ini benar-benar kepada orang yang hak dan yang pas untuk menerimanya, saya pikir ini akan menjadi sebuah kekuatan. Dan disinilah tadi distribusi dijelaskan oleh Erna Siti, itu sebuah kekayaan yang memang tidak akan dikuasai oleh orang kaya saja, segelintir orang, ini akan terjadi pemerataan. Kemudian tujuan tadi sudah dijelaskan cukup oleh Yuris, kebebasan dan kemaslahatan. Jadi dalam Islam itu memang bebas sepanjang itu tetap di jalur syariah dan memenuhi unsur kemaslahatan. Misalkan bebas tidak sekedar bebas, misalkan kalau bisnis ganja kemudian orang merugikan orang lain, ini bukan berarti seperti ini ya, karena tadi itu tidak sesuai dengan ajaran syariah, kemudian juga tidak ada unsur kemaslahatan, bahkan banyak madorotnya, ini tidak boleh. Nah, kemudian teori produksi tadi dijelaskan oleh Erna Siti, tidak sekedar hanya untuk mendapatkan laba dan profit saja, tetapi di sini mewujudkan manfaat. Jadi manfaat di sini bukan hanya sekedar finansial. Kalau memang di konvensional kan itu hanya manfaat finansial saja. Jadi yang penting untung besar, tidak peduli bahwa dari bisnis, dari produksi yang kita lakukan ini berdampak kepada kemadorotan banyak makhluk ya.
misalkan membuatkan senjata perang atau rudal atau bom atom, itu secara finansial memang manfaat untuk yang produsen, tetapi bagi banyak orang ini bahkan mencelakai banyak makhluk ya, gitu. Ini juga tidak baik ya. Kemudian juga kita memproduksi sabu-sabu misalkan. Ini bagi si produsen itu menjadi manfaat secara finansial. Nah, tetapi bagi sebagian orang ini banyak madorotnya. Nah, ini dalam ekonomi syariah tidak boleh diproduksi. Ya, ini jadi prinsip produksi itu mewujudkan manfaat dan kemaslahatan. Ya. Nah, jadi kalaupun Anda misalnya mau bisnis, omsetnya bahkan pasti untung besar, kalau memang tidak sesuai syariah dan tidak memenuhi unsur kemanfaatan dan kemaslahatan, itu harus ditinggalkan. Walaupun untungnya besar. Tapi sekalipun untungnya kecil, kalau itu sudah ada dalam koridor, itu lebih baik daripada yang tadi. Yang kita cari adalah yang secara finansial manfaat keuntungan bagi kita produsen besar, tetapi juga kemanfaatan bagi banyak orang juga manfaat. Banyak faktor. Bikin sendal saja, sendal jepit itu selain untuk laba kita itu manfaat. Orang kalau tidak ada kita yang memproduksi sandal jepit bisa nginjek paku kan, bisa nginjek duri. Nah, ini manfaat. Jadi di sini tidak sekedar manfaat finansial tapi manfaat. Bikin pakaian ya, kita jadi tukang jahit misalkan. Nah, ini juga manfaat ya. Selain kita manfaat finansial, kita banyak manfaat yang lebih dari finansial, yaitu bisa menolong orang-orang untuk menutup auratnya gitu ya. Tetapi jika kita omsetnya besar nih, ternyata market orientednya lagi butuh baju lekmong gitu ya. Nah, kalau di ekonomi syariah, walaupun permintaannya itu besar, ya, dan bahkan keuntungan besar karena orang lain belum ada yang bisa bikin, hanya kita-kitanya, tapi kalau ini tidak ada kemanfaatan, misalkan wah ini tidak menutup aurat atau lain sebagainya, tetap kita tidak akan produksi. Nah, itu di situ ya. Jadi proses produksi ya tadi yang diterangkan oleh Erna Siti itu benar. Jadi tidak untuk tidak sekedar finansial yang manfaat kita inginkan, tetapi kemanfaatan bagi semua pihak ya gitu. Kalau di konvensional kan kemanfaatan finansial dan itu pun hanya untuk satu pihak, jadi produsen saja. Kalau di kita tidak gitu ya. Bikin komputer ya, itu tidak hanya sekedar manfaat finansial tetapi membantu orang lain untuk lebih mendekatkan silaturahmi, menambah wawasan. Nah, ini bermanfaat ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi distribusi juga sudah cukup disampaikan dengan jelas oleh Erna Siti. Kemudian konsumsi juga tadi, hidup sederhana, tidak berfoya-foya. Ini lebih, jadi konsumsi di syariah itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup saja, pemenuhan kebutuhan, bukan pemuasan. Sehingga pada saat sudah butuh, ya kita sewajarnya saja. Nah, ini kalau bahkan rumus pendapatan ya, tidak hanya sekedar konsumtif, saving, dan investasi. Berbeda dengan di makro dan mikro konvensional. Kalau di sini ada, kalau kita punya pendapatan yang dikedepankan sebelum konsumsi adalah zakat atau jiznya, baru dikonsumsi. Kemudian hidup sederhana dan melarang hidup berlebih-lebihan, berpoya-poya gitu. Tapi juga bukan berarti pelit atau yang lain sebagainya, tapi jangan berlebih-lebihan, berhidup sederhana sewajarnya saja. Jadi mengkonsumsi sebagai pemenuhan hidup dan bukan pemuasan hidup ya. Gitu. Ini juga hal-hal ini yang kan dalam ekonomi syariah. Kemudian tadi Sofyan menjelaskan kembali prinsip tauhid, distribusi, kemudian ada ijab qabul. Betul tadi dijelaskan bahwa ijab qabul itu harus diucapkan, tapi di perkembangan zaman sekarang tidak perlu diucapkan juga sudah sah. Artinya kalau Anda sekarang kan sudah online ya, bahkan digital. Pada saat Anda beli teh botol saja, itu masukin poin tuh ke mesin, kemudian keluar teh botolnya. Nah, di sini kalau diucapkan nanti khawatir orang lewat menyebut kita gila. Misalkan dia mesin yang nggak artosna nampi barang nah teh botol, nah kan nggak mungkin karena itu
sudah bertransaksi, perkembangannya sudah. Jadi pada saat Anda melihat koin harganya berapa, kemudian keluar itu barang yang kita inginkan, itu juga sudah masuk kategori ijab qabul tadi yang dijelaskan Sofyan. Kemudian ada dalam syariah itu ada akad tabaru, bukan tabaruru yang tadi Kang Sofyan, tabaru. Tabaru itu nirlaba, jadi lembaga yang non profit seperti yang tadi dijelasin oleh Sofyan, itu adalah ada kode pinjam. Kalau pinjam itu minjam 1 juta, ngulangin 1 juta lagi, tidak ada tambahan apapun karena namanya juga pinjaman. Dan itu termasuk akad tabaru non profit ya. Kemudian kafalah, hiwalah, kemudian apalagi tadi yang diterangkan oleh Sofyan, hiwalah, kemudian kafalah, kemudian juga kifalah ya, dan banyak-banyak lagi yang lainnya yang sifatnya tabaru. Kemudian yang kedua ada tijaroh ya, dan tijaroh dibagi menjadi dua, ada yang uncertainty, ada yang certainty, atau artinya ada yang berisiko besar, ada yang tidak terlalu berisiko. Yang tidak terlalu berisiko itu seperti tadi jual beli ya, murabahah, bai salam tadi dijelasin oleh Sofyan, dan bai istisna itu tidak terlalu berisiko, itu dijual beli. Dan ada yang berisiko itu besar seperti kerjasama usaha dan investasi. Tadi yang dijelasin oleh Sofyan itu ada syirkah musyarakah ya. Syirkah musyarakah terdiri dari 5, ada syirkah wujuh, syirkah inan, muqawadah, kemudian yang lainnya tadi 2 lagi. Kemudian ada juga syirkah mudarobah ya. Dan itu kalau syirkah kerjasama usaha masih ada resiko ya. Jadi kalau untung bagi untung, kalau rugi bagi rugi. Tadi ada profit sharing kata Sofyan ya. Tapi kalau dijual beli tidak terlalu berisiko tentang ada untung ruginya ya, walaupun tetap saja ya dijual beli juga ada resiko kejadian bencana alam, kemudian yang sebagainya, itu faktor force majeure ya, di luar dugaan kita sebagai manusia biasa gitu. Nah itu tadi yang dijelasin, walaupun untuk teknis produk-produknya seperti apa, penghitungan seperti apa, sebenarnya tidak detail dikupas di mata kuliah ini, tetapi di mata kuliah lanjutan nanti di semester 4, 5, dan 6 ada ya, ada perbankan syariah, ada koperasi syariah, kemudian ada insurans syariah, itu diperjelas tentang produk-produk yang tadi dijelasin oleh Sofyan tadi ya. Kalau di sini menjadi batu loncatan kembali fase berikutnya untuk menguasai ekonomi syariah. Baik, luar biasa itu ulasan tambahan dari saya. Selebihnya silahkan kalau mau ada yang didiskusikan dan dipertanyakan oleh teman-teman di manajemen D. Dan kepada kelompok 1, Kang Yuri, Sofyan, serta Erna Siti, dipersilahkan untuk menyimak, kemudian mencatat, notulen setiap pertanyaan, dan menanggapi seluruh pertanyaan untuk jawabannya. Saya menyimak terus, silahkan bisa didiskusikan melalui WA grup kelas manajemen D. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.